Ya Durani? Oke, Pak. Gimana? Oke. Gimana? Denpasar sudah ramai? Belum, Pak. Masih sama aja. Masih sama aja. Turis domestik belum? Belum, Pak. Belum juga ya. Apalagi turis asing kan. Turis asing harus apa namanya? Nah itu apa jenis harus karantina lama ya. Duitnya banyak itu berarti harus turis yang kaya itu, kalau turis yang biasa. Iya, Pak. Terlalu mahal. Ya. Oke, baik. Saya kira kita akan meneruskan kuliah kita. Jadi kalau kita punya sebentar ini kita share dulu. Waduh, ini sebentar saya ambil anu dulu. Sebelum lupa ngambil pen. Pen saya di mana ini? Sebentar pennya. Jadi kita mempunyai linear dengan XB plus epsilon ya. Jadi kita lihat di sini kovariansi dari epsilon sama dengan sigma kuadrat I. Jadi baik least square maupun likelihood memberikan bahwa LSE maupun maksimum likelihood memberikan estimator yang sama kan, memberikan beta head sama dengan X transpose X inverse X transpose Y, di mana beta head adalah base linear unbiased estimator
dari beta. Kemudian kalau ada tambahan epsilon itu multivariat normal 0 sigma kuadrat I beta hat adalah best unbiased estimator dari beta. Oke, kemudian kita lihat kovariansi dari beta hat adalah X transpose X inverse dikalikan dengan sigma kuadrat. Di kovariansi dari beta hat adalah X transpose X inverse sigma kuadrat ya, sampai di sini. Nah, sekarang kalau kita buat kovariansi Y-nya itu adalah sigma, sama dengan sigma kuadrat V. Di asumsi itu EY tetap EY-nya tetap sama dengan X beta, cuma kovariansi Y-nya sekarang menjadi kovariansi dari Y adalah sigma kuadrat V. Tapi V-nya positif definite. V-nya itu positif definite. Maka kita mempunyai teorema bahwa beta hat sama dengan itu nanti kita mempunyai beta hat adalah sama dengan X transpose V inverse X V inverse X kemudian inverse dikalikan dengan X transpose V inverse Y. X transpose V inverse Y. Ini yang pertama. Yang kedua itu kovariansi beta hat sama dengan jadi kovariansi beta hat itu akan sama dengan sigma kuadrat dikalikan dengan X transpose V inverse X sigma kuadrat ya sudah.
Kemudian yang ketiga, ini S kuadrat sama dengan Y minus X B X dikalikan dengan P inverse dikalikan Y minus X B transpose. Jadi ini harus ada transposnya. Nah, kemudian itu agak panjang ya, itu jadi bisa dijabarkan seperti biasanya itu. Jadi ini kan least square estimator itu kan harus pada epsilonnya itu kan jadi yang di sini yang jadi masalah kan epsilonnya itu bukan sigma kuadrat I kan. Jadi kita harus membawa epsilon baru yang kovariannya itu sama dengan sigma kuadrat I kan gitu. Jadi kita harus melakukan, jadi ini kovariansi epsilon sama dengan sigma kuadrat I itu berubah kan gitu. Jadi sigma kuadrat dikalikan dengan V. Tapi V-nya positif definite kan gitu, itu sama dengan sigma. Jadi kita tidak bisa menggunakan lagi least square kan gitu. Kita tidak bisa menggunakan lagi least square. Jadi ini nanti PR pertama. PR1 itu saudara ngerjakan 2 dan 3. Karena ini sebenarnya hampir sama dengan dulu, hanya ngitung-ngitung matriks yang agak panjang aja kan gitu. Kerjakan 2 dan 3. Jadi kerjakan nomor 2 dan nomor 3. Sekarang kita set space. Jadi sekarang kita mempunyai apa namanya Y sama dengan X kita epsilon. Tapi kovariansi Y-nya adalah sigma kuadrat V. Karena tadi asumsinya V positif definite, maka ada matrik ortogonal P dan P aksen ya. Sedemikian hingga P sama dengan P transpose. Karena P positif definite, maka P sama dengan P transpose, P ortogonal. P-nya ortogonal. Nah, kemudian ini Y sama dengan XB plus epsilon itu kita kalikan dengan P inverse-nya.
kita kalikan dengan P inverse-nya. Jadi sekarang kita mempunyai P inverse Y sama dengan P inverse X Y plus P inverse epsilon. Jadi sekarang kovariansi epsilon menjadi apa? Menjadi kovariansi dari P inverse epsilon. Saudara masih ingat kalau kovariansi dari AY itu adalah A kovariansi Y dikalikan dengan A transpose ya. Jadi ini menjadi P inverse sigma kuadrat V dikalikan dengan P inverse transpose. Saya gunakan rumus yang ini. Sigma kuadrat bilangan berarti boleh keluar. Jadi sigma kuadrat. Ini kita lihat P inverse. V-nya itu adalah P dikalikan dengan P transpose. Jadi kan P-nya sama dengan P kali P transpose. Kemudian dikalikan dengan P transpose inverse. Ini sama dengan I. Ini juga sama dengan I. Jadi sama dengan sigma kuadrat I. Jadi sudah kembali ke model biasa. Cuma bedanya Y barunya itu adalah P inverse Y. X barunya itu adalah P inverse X. P inverse epsilon itu menjadi epsilon baru. Kita sebut aja kalau ini menjadi Y bintang sama dengan X bintang beta kemudian plus epsilon bintang kan. Tapi epsilon bintangnya kan kovariansi epsilon bintang sama dengan sigma kuadrat I kan gitu. Jadi kalau gitu kita bisa menggunakan least square atau metode maksimum likelihood kalau ada asumsi normalitasnya kan. Jadi beta head-nya itu kita gunakan LSE, maka beta head sama dengan X transpose X inverse kan gitu. X bintang transpose X transpose X inverse. Jadi X bintang inverse X transpose Y. X bintang X transpose X transpose sebentar X apa namanya estimator itu adalah X transpose X inverse dikalikan jadi X transpose X dalam kurung inverse X transpose Y bintang kan gitu. X transpose X inverse X transpose Y. Nah, ini. Kan kita gunakan LSE kan karena ini memenuhi kovariansi epsilon sama dengan sigma kuadrat I. Jadi kita lihat masukkan itu sama dengan jadi
kita head. Tadi kan kita punya X, X itu adalah P transpose X. P inverse X. P inverse X P inverse X X transpose ini ditranspuskan, P inverse X dikalikan dengan X transpose dikalikan dengan X bintang. X bintangnya adalah P inverse X, kemudian ini semuanya diinverskan, kemudian dikalikan dengan X transpose X-nya ini adalah P inverse X transpose Y-nya kan sama dengan P inverse Y. P inverse Y. Dan nanti itu akan sama, saudara ngitung seperti kemarin, ini akan sama dengan X transpose P inverse X transpose V inverse X inverse, kemudian dikalikan dengan X transpose V inverse Y. Jadi karena V-nya itu sama dengan P transpose ya, karena V-nya itu sama dengan P transpose. Jadi munculnya V itu dari nanti P transpose kan. Jadi ini kalau mengingatnya mudah. Jadi kalau di biasa itu kan X transpose X inverse X transpose Y kan gitu. Jadi ini hanya bedanya di sini itu diberi V inverse, X transpose Y itu diberi V inverse. Jadi di sini diselipi dengan V inverse, ini juga diselipi dengan V inverse. Ya. Jadi untuk memudahkan kan gitu. Jadi tetap X transpose X inverse, X transpose Y. Cuma di sela-selanya itu disisipin dengan apa? V inverse. Jadi ini di V inverse jadi X transpose V inverse X inverse X transpose V inverse Y. X transpose Y disisipin dengan V inverse. Jadi kita punya V inverse untuk kasus umum tadi, kita punya V head sama dengan X transpose, sama ya, cuma bedanya ada V inverse X inverse, jadi X transpose X inverse sama, cuma diberi sela-sela V inverse. X transpose Y, jadi ini X transpose V inverse Y. Jadi sama dengan least square, hanya tengah-tengahnya itu untuk mengingat itu diberi apa? Diberi V inverse. Nah, masih ingat yang seperti tadi bahwa kovariansi dari AY itu adalah A kovariansi dari Y dikalikan dengan A transpose kan. Jadi A-nya di sini apa?
A-nya panjang gitu kan. Jadi A-nya itu kan ini sekian kali V. Jadi X transpose V inverse X inverse X transpose V inverse gitu. Nah, nanti ini kan dikalikan dengan kovariansi Y adalah apa namanya sigma kuadrat V kan gitu. Jadi ini kovariansi AY itu adalah X transpose V inverse X inverse X transpose V inverse dikalikan dengan V, kemudian dikalikan dengan ini inverse-nya kan, X transpose V inverse X inverse X transpose V inverse, semuanya di transpose. Nah, ini yang menjadi PR saudara kan. Jadi PR pertama tadi diteruskan dan juga dengan S kuadratnya. Ya, hitung-hitungan ini hanya di apa namanya diperpanjang aja gitu. Jadi nanti juga apa namanya kita akan melihat bahwa kovariansi V-nya itu kalau bisa menjadi sederhana. Jadi kalau di biasa itu, jadi yang biasa kovariansi dari beta hat kan X transpose X inverse sigma kuadrat. Jadi di sini itu adalah kita cuma juga apa namanya menambahkan V inverse di sini. Ini menjadi X transpose V inverse yang kovariansi sekarang ya, kovariansi betanya sama dengan X transpose V inverse X inverse dari sigma kuadrat. Ya. Jadi apa ya namanya kalau Anda melihat keteraturan alam itu ya seperti ini. Jadi kalau almarhum Profesor Suharto itu melihat cantiknya matematik itu ya dari sini. Kenapa disebut cantik gitu ya? Karena kita hanya jadi coba ini kan sebenarnya kita lihat namanya melihat keindahan dari satu fenomena itu ya. Jadi kalau Y sama dengan XB plus epsilon. Epsilonnya itu variansi Hasselbalch. Variansi epsilon sama dengan sigma kuadrat I. Ini hasilnya adalah beta hat sama dengan X transpose X inverse X transpose Y. Kemudian kovariansi dari beta hat sama dengan X transpose X inverse sigma kuadrat. Nah, kemudian kalau kita punya Y sama dengan X beta plus epsilon, ya, kemudian kovariansi dari epsilon sama dengan sigma kuadrat V, ya. Jadi beta hat-nya itu modelnya sama dengan ini, tapi cuma dikasih V inverse X transpose V inverse X inverse, jadi X transpose V inverse Y. Ya, jadi
keindahannya kan di situ. Jadi hanya nyisipkan dari rumus yang panjang yang kita hitung satu persatu itu ternyata ada bentuk yang sederhana dan menjadi mudah diingat juga kan gitu. Nah, kovariansi beta head-nya itu menjadi X transpose V inverse X inverse sigma kuadrat. Jadi dari sini hanya ditambah juga V inverse. Ya itu mungkin kalau saudara lihat itu kalau saudara belajar matematik itu disebut indah. Kalau saudara nggak senang matematik, rumus apa wae gitu. Dan saudara harus sudah mulai yang ini itu menurut gambaran saudara itu indah gitu. Kalau almarhum Profesor Suharto itu selalu mengatakan beauty kan. Kecantikan matematik itu di sini. Itu menurut Profesor Suharto. Jadi seperti saya katakan ya, ini kan kuliah ini sudah kita bahan kuliah ya. Dulu ini paper ya, paper penemuan ini sudah merupakan tulisan dalam majalah ilmiah. Zaman dulu ya, bukan zaman sekarang. Sekarang sudah jadi kuliah umum kan gitu. Jadi sudah menjadi lebih lebih mudah gitu kan. Jadi kalau besok sekarang saudara melihat uang itu 1 juta itu banyak gitu. Ya kalau mahasiswa 1 juta mestinya banyak toh. Ya saya dulu juga pernah jadi mahasiswa kan. Nah kalau saudara sudah bekerja sekian tahun gitu, 1 juta itu peanut itu. 1 juta itu adalah barang kecil kan gitu. Gitu. Jadi ibaratnya juga ini pada waktu dulu ini sudah menjadi hasil dari satu paper gitu dengan mengubah kovariansinya itu menjadi sigma kuadrat V, tapi V-nya itu positif, definite itu bentuknya itu sangat nice gitu ya. Nah sekarang analoginya untuk maksimum likelihood. Jadi sekarang kalau ini ditambah asumsi normalitas, jadi kalau kita bisa menggunakan fungsi likelihood kan gitu. Jadi kalau kita mempunyai Y itu berdistribusi multivariat normal, min-nya adalah XB, ini sigma kuadrat P kan gitu. Maka fungsi likelihood-nya jadi nanti saudara akan mendapatkan bahwa beta head-nya itu akan sama dengan least square estimator kan gitu. Jadi beta head dan sigma kuadrat head jadi S sigma kuadrat head itu kan sama dengan S kuadrat itu sama dengan hasil dari least square estimator. Ya, jadi ini saudara kerjakan ini sebagai PR kedua. Di PR kedua. Fungsi likelihood-nya sudah bisa kita tulis nanti, kemudian diambil derivatifnya seperti derivatif vektor itu aja, kemudian disamakan dengan 0, kemudian Hessian turunan keduanya itu harus positif definite. Gitu. Jadi sudah sampai di sini kita ganti papan tulis. Berarti parameternya itu adalah beta dan sigma kuadrat. Jadi fungsi likelihood-nya itu adalah L beta
sigma kuadrat. Jadi sama dengan 1/2 V per N per 2 per V pangkat N per 2, kemudian sigma kuadrat V pangkat setengah, determinan dari sigma kuadrat V pangkat setengah, kemudian eksponensial minus dari Y min XB kemudian transpose kan, kemudian nah fungsi densitasnya sekarang menjadi ini kan, kemudian masih dikalikan dengan sigma kuadrat V inverse Y minus XB kan. Jadi ini akan sama dengan per 2 V sigma kuadrat per pangkat N per 2, 2 V sigma kuadrat pangkat N per 2 masih dikalikan dengan harga determinan dari V pangkat setengah, determinan V pangkat setengah, dikalikan dengan eksponensial sama min Y minus X beta transpose sigma kuadrat V inverse Y minus X beta. Ya, jadi saudara nanti mengerjakan ini kan, jadi dl dari beta sigma kuadrat itu per d beta head sama dengan 0, kemudian dl beta sigma kuadrat per d sigma kuadrat sama dengan 0. Kemudian jangan lupa, ini masih harus membuktikan nanti Hessiannya positif definite. Ya ini yang harus saudara kerjakan. Jadi saudara mengerjakan ini, bahwa hasilnya itu yang di atas tadi. Jadi ini yang PR kedua. Oke, itu adalah PR yang kedua. Nah, sekarang model kita itu kan ini. Y sama dengan X beta plus epsilon kovariansi
variansi Y sama dengan sigma kuadrat V. Nah, misalkan kita tetap, jadi kalau sebenarnya itu kovariansinya sigma kuadrat V, tapi kita menghitungnya itu kovariansinya itu sigma kuadrat I, jadi artinya itu misspecification. Jadi salah memberikan spesifikasi. Ya, jadi salah memberikan spesifikasi. Jadi modelnya sekarang itu yang benar adalah XB plus epsilon kovariansi Y sama dengan sigma kuadrat V. Jadi sekarang kalau misalkan kita ada sebenarnya ini, jadi kita mengestimate berdasarkan menggunakan mengestimate beta menggunakan model dengan kovariansi Y sama dengan sigma kuadrat I. Jadi biasa tuh kita itu misspesifikasi. Benarnya itu, tapi nyatanya ini. Jadi kalau bahasanya itu musang berbulu domba, gitu kan. Jadi biar tidak kelihatan musangnya, dia pakai bulunya itu pakai domba kan gitu. Jadi seolah-olah itu seolah-olah dia domba, padahal musang itu namanya misspesifikasi. Di kovariansi Y sama dengan sigma kuadrat I. Berarti apa? Jadi kita kalau tadi kan kita menggunakan, jadi sekarang kalau menggunakan kovariansi sigma kuadrat I kan kita mempunyai seharusnya beta hat sama dengan X transpose, saya baca X transpose X inverse kan, cuma dikasih V inverse X inverse X transpose, hanya dikasih V inverse Y. Jadi seharusnya, tapi kenyataannya kita mengestimate dengan beta hat transpose sama dengan X transpose X inverse X transpose Y. Jadi apa yang terjadi kan harus sifatnya itu kan harus pertama kali itu adalah unbiased. Jadi ini masih sama. Jadi kalau E beta hat transpose sama dengan harga harapan dari X transpose X inverse X transpose Y-nya kan XB. Nah, jadi ini sudah berarti sudah enggak pakai E ya. Sorry.
Karena ini ditambah dengan EY-nya XB kan gitu. Jadi masih sama dengan beta. Jadi tetap tidak bias. Oke, jadi tetap tidak bias. Tapi bagaimana dengan kovariansinya? Jadi kovariansi beta start sama dengan kovariansi dari X transpose X inverse X transpose Y. Nah, ini adalah A-nya. Kemudian nanti dikalikan jadi sama dengan kovariansi, jadi sama dengan X transpose X inverse X transpose. Kovariansi Y-nya apa? Sigma kuadrat V dikalikan dengan ini inverse kan, jadi masih ingat seperti tadi ya, kovariansi HY itu yang selalu kita gunakan, A kovariansi dari Y transpose kan gitu. Jadi A-nya itu adalah X transpose X inverse X transpose, kovariansi Y-nya adalah sigma kuadrat V, kemudian dikalikan dengan ini semuanya transpose. X transpose X inverse X transpose semuanya di transpose. Nah, hasil ini berbeda dengan apa namanya X transpose X inverse. Dikalikan dengan X transpose ini diambil transposenya. Jadi A kovariansi Y A transpose. Nah, ini berbeda dengan hasil ini berbeda dengan kovariansi dari di head kan tadi apa? X transpose sigma kuadrat kan, cuma ditambah dengan V inverse X transpose X inverse sigma kuadrat kan itu berbeda dengan. Jadi kalau kita spesifikasi dari error itu dia pasti tetap tidak bias. Tapi kalau variansinya yang berbeda. Variansinya yang berbeda. Minum sebentar sama ke belakang sebentar.
Nah, ini sekarang kita ilustrasikan untuk regresi biasa. Jadi sekarang kita kita terapkan untuk model sederhana. Model YI sama dengan B0 plus B1 XI plus epsilon I kan gitu. Jadi kalau kita punya I dari 1, 2 sampai dengan N, maka kita asumsikan bahwa kovariansi Y sama dengan sigma kuadrat V sama dengan sigma kuadrat dikalikan matrik X1 0 0 0 X2 0 0 0 sampai dengan XN kan gitu. Di XI jadi di sini X-nya itu menjadi apa? Jadi X beta head atau X-nya dulu ya, sebentar. Ini. X-nya sama dengan matriknya kan tinggal 1, 1, 1. Kemudian X1, X2, XN kan gitu. Nah, kemudian berarti kalau dulu kan kita punya beta head sama dengan X transpose X inverse X transpose Y kan gitu. Lalu kita sudah punya matrik X-nya itu X transpose X menjadi berapa ini? X transpose X menjadi baris ini menjadi dikalikan dengan 1, 1 sebentar. Ini kalau kita lihat 1, 1, X1, XN kemudian dikalikan 1, 1, X1, XN. Berarti baris ke-1, kolom ke-1 adalah N kan gitu. Kemudian baris ke-1 kolom kedua adalah sigma XI. Kemudian baris kedua kolom 1 juga sama dengan sigma XI. Baris kedua kolom kedua adalah sigma XI kuadrat. Nah, ini sudah kita hitung ya kemarin X transpose X inverse ini transposnya kan inversnya adalah N sigma kuadrat dibagi sigma XI kuadrat, kemudian dibagi dengan determinannya kan, kemudian ini dipindah, ini tandanya negatif sudah ya. Nah, sekarang kita punya berarti harus dikalikan dengan V inverse. Jadi ini dulu ya, kalau ini beta head bintang ya. Nah, sekarang beta head sekarang adalah X transpose P inverse X transpose X inverse P inverse Y kan.
Nah, kovariansi dari beta head jadi X transpose V inverse X transpose X inverse dikalikan dengan sigma kuadrat V. Nah, ini PR keempat, saudara tuliskan secara eksplisit beta head dan kovariansi beta head. Jadi artinya saudara mengubah X transpose X, kemudian di X V, jadi mengubah X ini menjadi X transpose V inverse X inverse dikalikan ini kan. Kemudian diinverskan seperti apa gitu. Jadi PR ke berapa itu? PR ketiga ya. 1, 2, 3. PR ketiga tuliskan secara eksplisit beta head dan kovariansi beta head. Tuliskan secara eksplisit beta head dan kovariansi beta head. Sebentar ya, ada adzan, kita hormati adzannya dulu. Ya, jadi ini PR ketiga ya. Jadi sekarang apa namanya dengan banyak PR itu saya sangat senang ya karena hasilnya ternyata berbuah bagus gitu. Jadi kemarin meternya
sangat memuaskan gitu ya. Jadi ini karena saudara ngerjakan latihan mengerjakan soal itu penting gitu. Kalau hanya saudara tidak mengerjakan itu, hanya mendengarkan itu mudah lupa gitu ya. Jadi kalau ada patah itu guru kalau mendengar terus gitu, guru yang bagus kalau memberi motivasi itu orang Mbak yang dari lulusan pendidikan mestinya itu ingat itu gimana itu Mas Gani, tak ingat nggak itu kalau melihat nanti akan cepat lupa kalau itu ada yang motivasi guru itu ada yang masih ingat nggak itu? Anda kan banyak yang dari pendidikan ini. Mas Gani ingat nggak itu motivasi guru itu? Sudah lupa. Siska sama sama-sama namanya Mbak sama Mbak Lila masih ingat nggak motivasi guru itu? Kalau mendengar, melihat gitu kan. Apa? Ingat nggak? Sudah lupa juga ya? Wah, ini biyen sekolah 5 tahun loh, iso wis lali. Mbak ya benar itu kan dari pendidikan UNY juga, masih ingat nggak? Motivasi guru. Lupa. Lupa. Mbak. Oh, dari mana? Ya, Mbak Tekla lupa juga ya? Nggak ingat sih Pak, malah saya jarang mendengar itu, tetapi biasanya memberi motivasi aja ke anak-anak begitu sih. Kalau menulis itu pasti akan sedikit-sedikit termemori begitu. Tapi kalau sama sekali tidak ya udah kayak lewat, tapi tidak motivasi ininya tidak tahu Pak. Iya, jangan sampai kalau dosennya ngomong masuk telinga kanan keluar telinga kiri ya. Ya, nanti saya carikan, saya senang kok melihat hal-hal yang terkait dengan motivasi. Nah, sekarang ini tadi kan kita lihat, jadi ini istilahnya kan misspesifikasi gitu ya. Jadi tadi musang berbulu domba itu ya. Jadi misspesifikasi. Jadi kalau kita punya Y sama dengan XB plus epsilon kan gitu. Jadi yang pertama kali tadi misspesifikasi itu kan harusnya kovariansi epsilon sama dengan sigma kuadrat V dikerjakan dengan kovariansi epsilon sama dengan sigma kuadrat I. Nah, sekarang misspesifikasi itu kan kita punya beta 1, beta 2, beta V, misspesifikasi gitu. Jadi bisa saja misalnya beta 2, beta 3 harusnya ada tapi enggak ditulis. Jadi, misalnya jadi misalnya beta 2 beta 3 ada, tapi kita hanya mengestimate kalau ada tapi dianggap 0 kan gitu. Nah, yang dikerjakan hanya ada beta 1, beta 4 sampai dengan beta P. Jadi ini istilahnya apa? Underfitting.
underfitting. Jadi kalau misalnya sepatu saya harusnya di satu ukuran itu 40, tapi ukuran lain itu 40 itu kecil, ya berarti itu kan namanya underfitting gitu. Jadi harusnya beta 1, beta 2 ada, tapi tidak dimasukkan kan. Jadi istilahnya kalau saudara beli sepatu itu kekecilan. Tapi kalau sekarang seharusnya beta 2, beta 3 itu 0. Tidak ada gitu. Tapi kita tetap menghitung beta 1, beta 2, beta P kan gitu. Ini yang kita ambil aja beta 3 sama dengan 0. Tetapi estimate. Jadi kita disebut dengan overfitting. Overfitting. Jadi ini kegedean gitu kan. Kalau tadi itu kekecilan, sekarang kegedean. Jadi gimana saya membangun model matematiknya untuk yang underfitting dan overfitting ini. Jadi kita buat X-nya itu sama dengan jadi Y itu kita partisi kan, Y sama dengan XB plus epsilon itu kita buat menjadi Y sama dengan X1, X2, put kebablasan. X1, X2, beta 1, beta 2, ini kita partisi kan, gitu, plus epsilon. Nah, ini menjadi sama dengan Y sama dengan X1 beta 1 plus X2 beta 2 plus epsilon kan. Ya, jadi kalau kita misalkan dulu kita underfitting. Khusus underfitting. Jadi kita punya Y sama dengan X1 beta 1 plus epsilon. Jadi kita underfitting. Jadi ini kita beri tanda star untuk membedakan dengan B1 komponen yang awal ya. Jadi kita punya X1 beta 1 star plus beta 1 head. Ya, dengan sendirinya ini sekarang beta 1 head
kopi. Beta 1 head kopi adalah X1 inverse, X1 transpose, X1 inverse, X1 transpose Y kan gitu. Transpose Y. Nah, apakah ini tetap bias atau unbiased? Jadi kita akan melihat bahwa beta 1 head bintang adalah harga harapan dari X1 transpose, X1 inverse, X1 transpose Y. Ya, seperti biasanya ini EY kan gitu. Jadi ini karena konstan jadi menjadi X transpose X1 inverse X1 transpose dari EY. EY-nya adalah X1 beta 1 plus X2 beta 2 gitu. I sama dengan X1 transpose X1 inverse X1 transpose X1 beta 1 plus X2 beta 2. Jadi ini menjadi X1 transpose X1 inverse X1 transpose X1 dikalikan beta 1 ditambah dengan X1 transpose X1 inverse, kemudian X1 transpose dikalikan dengan X2 beta 2. Jadi ini adalah B1 kan, yang ini kan X1 transpose X1 inverse, X1 transpose X berarti I kan, berarti sama dengan beta 1 plus yang ini kita sebut dengan A, itu A dari beta 2. Jadi terjadi apa namanya? Jadi bias kan gitu. Nah, bagaimana dengan apa namanya kovariansi dari B1? Jadi ini menjadi estimatornya adalah bias. Nah, ini bisa menjadi tak bias kalau apa? Kalau X1 transpose X2 itu nggak lurus. Jadi bila X1 transpose dan X2 transpose berarti sama aja X1 dan X2-nya ortogonal. Maka beta 1 head itu sama dengan beta 1 beta 1.
Jadi biasnya menjadi sama dengan 0. Berarti kalau kovarian beta 1 head itu sama dengan kovariansi dari X1 transpose X1 inverse X transpose Y, berarti sama dengan X1 transpose X1 inverse X1 transpose kovariansi Y dikalikan dengan X1 transpose X1 inverse X1 transpose Y. X1 transpose. Karena ini menjadi A-nya kan, gitu. Ini menjadi kovariansi Y. Jadi ini akan sama dengan seperti perhitungan kemarin, jadi X2 transpose X1 inverse sigma kuadrat. Sama dengan kalau kita membuat full model. Nah, saudara kan sudah belajar kemarin tentang generalized inverse kan. Generalized inverse itu kalau X transpose X-nya itu kan determinannya mendekati 0 kan. Jadi kita belajar aja ke sana karena saudara sudah belajar generalized inverse, nanti kalau tidak dipakai kan nanti saudara belajar juga apa generalized inverse ya. Jadi saya meloncat saja ke yang kita bicarakan tadi itu kan model full rank. Nah, sekarang kita mempelajari bentuk yang kedua yaitu model tidak full rank. Model rank. Jadi sebelum lupa itu PR yang keempat adalah soal 7.54. 7.54. Jadi PR keempatnya adalah soal 7.54. Jadi ini kita sebut dengan orang menyebutkannya itu model 1W dulu, nanti ke model 2W. Nah, dan ini ada hubungannya dengan yang kita kenal dengan analisis variansi. Jadi analisis variansi itu adalah soal 754 itu soal keempat ya, jadi ada 4 soal PR ya. Jadi analisis variansi itu kan sebenarnya secara umum kan generalisasi dari membandingkan lebih dari 2 min. Dan filosofis dasarnya analisis variansi itu adalah itu. Seperti juga regresi itu kan bisa dianggap sebagai
analisis variansi kan gitu. Jadi kita membuat jumlah kuadrat itu sum square itu menjadi komponen-komponen yang komponen-komponen itu mempunyai arti dalam arti kita bisa melakukan uji hipotesis berdasarkan komponen-komponen itu, memecah masalah. Jadi memecah masalah itu ternyata juga dipakai yang apa yang disebut dengan computational thinking, orang mengerjakan persoalan yang sulit, problem solving itu intinya adalah juga memecahkan masalah. Jadi kalau persoalannya itu banyak itu nggak bisa orang ngerjakan itu apa namanya paralel seperti ngerjakan di komputer itu nggak bisa. Tapi mesti harus dipecah gitu ya. Perkara mengerjakannya itu paralel itu nggak masalah, tapi mesti soalnya itu harus dipecah. Jadi misalnya kalau saudara jadi pemimpin nanti kemiskinan, nah itu apa aja, mesti harus dipecahkan masalahnya kan gitu. Kemiskinan karena apa? Kemiskinan karena lahir, kemiskinan secara struktur, kemiskinan karena apa? Ya senang judi gitu kan, itu macam-macam kan gitu. Nah nanti remedinya seperti apa kan gitu. Jadi kalau apa namanya itu adik-adik yang bekerja di data science itu kan memecahkan masalah itu adalah customer kan. Jadi kalau di apa namanya di apa namanya kalau saudara punya perusahaan seperti Gojek, saudara punya Shopee, Lazada itu kan sebenarnya kan apa toh? Itu saudara menginginkan jumlah pelanggan yang semakin banyak kan gitu. Nah itu pemecahan masalahnya seperti apa kan gitu. Nah, jadi itu kan apa namanya nanti pelanggan itu diklasifikasikan itu kan artinya dipecah. Orang yang senangnya begini. Jadi kalau makanan itu kan orang yang senangnya apa serba Jawa, ada orang yang senangnya Solo, ada orang yang senangnya pedas, ada orang yang ini diklasifikasikan. Dan jadi nanti apa namanya promosinya itu disesuaikan dengan kebutuhan kan gitu untuk membuat efisiensi. Jadi itu sebenarnya dimulai dari filosofis dari analisis variansi. Jadi memecahkan masalah itu dipecah menjadi jumlahan-jumlahan yang mempunyai arti. Ya, jadi ini dimulai dari di contohnya itu kan, itu mesti sesuatu itu dimulai dari masalah real dulu kan. Jadi itu di non-full rank model itu. Misalkan peneliti telah menemukan 2 jenis bahan kimia tambahan untuk menginkreaskan, jadi untuk menaikkan apa namanya kilometer dari apa namanya dari bensin, dari premium, bisa dari apa namanya bisa dari pertalite atau bisa dari pertamax kan diberikan aditif gitu, tambahan gitu. Seperti saudara sekarang yang terkenal itu kan ada listrik itu kan mahal. Nah, terus orang menambahkan apa namanya alat untuk mengerem penggunaan itu ya, itu ada gitu. Jadi misalnya Mas Gani mau diet, saya juga diet gitu. Jadi gimana makannya sedikit tapi tidak lapar kan gitu. Ya. Itu harus dipecahkan kan gitu. Jadi satunya itu misalnya nasi putih, yang kedua diaditif ditambahkan dengan nasi merah kan gitu. Jadi itu artinya menambahkan aditif dari satu masalah, tapi ada tetap untungnya gitu, ada untungnya. Jadi biasanya memang orang pengennya itu kan bensin itu yang irit kan gitu. Nah, bisa irit itu ditambah dengan tambahan kan gitu. Ya, jadi kalau tambahan pertama itu ditambahkan maka apa namanya miliatnya itu ditambah dengan TO1. Kalau chemical 2 itu adalah ditambah dengan TO2 kan, di mana TO1 dan TO2 itu nanti dilihat sama atau tidak kan gitu. Ya, jadi kalau misalkan jadi kita punya model Y1 itu adalah
I1 itu sama dengan mu hasil umum plus TO1 plus epsilon 1. Jadi ini rata-rata sekarang gitu, tanpa aditif, sekarang ditambah aditif 1 itu berarti efeknya itu TO1 tambah. Kalau yang kedua itu adalah mu plus TO2 plus epsilon 2. Jadi mestinya saudara akan melihat apakah nanti hipotesanya kan mestinya apakah TO1 dimulai dengan sebentar ini sudah mulai ngaco ini. Misalnya TO1 lebih besar dari TO2 kan. Jadi yang dibuktikan itu dimasukkan dalam Jadi kalau membuktikan TO1 lebih besar dari TO2 itu apa namanya? Asumsi dasarnya adalah asas praduga tak bersalah. TO1 sama dengan TO2. Nah, kita mempunyai 6 pengamatan masing-masing itu kita kita pengamatan dari tiga kendaraan gitu, dan yang kedua juga 3 kendaraan. Jadi kita punya dari masing-masing aditif itu dikerjakan pada tambahan itu dilakukan 3 pengamatan. Jadi kita punya Y11 adalah ini, jadi Y11 itu pengamatan dari yang pertama adalah mu plus TO1 plus epsilon 11. Kalau pengamatan kedua dari aditif pertama adalah Y12 mu plus TO1 plus epsilon 12. Pengamatan ketiga adalah Y13 sama dengan mu plus TO1 plus ini sudah ngaco ini. Plus epsilon 13. Nah, kemudian aditif kedua berarti Y21 mu plus O2 plus epsilon 21. Kemudian Y22 adalah mu plus O2 plus epsilon 22. Y23 sama dengan mu plus O2 plus epsilon 23. Jadi dalam bentuk matriks sekarang bisa kita tulis
Jadi dalam bentuk matriks bisa ditulis sebagai, tadi kita punya Y-nya itu adalah Y11, Y12, Y13, Y21, Y22, Y23. Nah, ini matriksnya menjadi, matriks X-nya menjadi ini semuanya mu, jadi semuanya 1 sebanyak 6. Nah, kemudian untuk To1 berarti yang pertama kan, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Kemudian yang kedua adalah 0, 0, 0, 1, 1, 1, dikalikan dengan mu To1 di mu To1 To2 ditambah dengan epsilon 11, epsilon 12, epsilon 13, epsilon 21, epsilon 22, epsilon 23. Nah, jadi sekarang kita kan punya rumus kalau jadi Y sama dengan XB plus epsilon itu kan mendapatkan beta head-nya kan X transpose X inverse X transpose Y. Nah, X transpose X inverse itu, X transpose X itu punya inverse kalau apa? Kalau modelnya itu full rank. Jadi X transpose X inverse. Ada itu biasanya disebut wujud ya. Wujud atau ada gitu ya. Syaratnya apa? X transpose X itu full rank. Jadi X-nya juga harus full rank kan. Nah, ini ada 3 kan, 1, 2, 3. Jadi ada 3 komponen, 1, 2, 3. Ini ranknya berapa? 2 kan, karena ini satu vektor. Sudah tidak ada lagi yang ketiga. Jadi matriks ini ranknya 2. Ya, berarti nggak bisa jalan. Jadi inverse-nya nggak ada. Jadi kita tidak bisa menggunakan least square. Jadi kita tidak bisa menggunakan least square kan gitu. Nah, orang kalau tidak bisa itu kan tidak hanya diam terus menyerahkan gitu. Itu bukan tipe dari seorang mahasiswa kan. Seorang mahasiswa itu kalau ada masalah dia harus cari alternatif penyelesaian kan gitu. Itu sebenarnya dari kuliah itu juga sebenarnya mengajarkan itu. Orang kalau ada masalah itu bukan menyerah, tapi mencari bentuk alternatif atau mengasumsikan atau gini mereparametrisasi ya dalam ini, itu menjadi sesuatu sehingga bisa jalan. Jadi kalau misalnya sekarang kita reparametrisasi,
normalisasi. Jadi mu1 itu sama dengan mu plus ρ1. Kalau mu2 sama dengan mu plus ρ2. Sehingga modelnya menjadi sehingga modelnya menjadi kita mempunyai jadi tadi Y11, Y12, Y13, Y21, Y22, Y23 itu sama dengan tinggal sekarang matriksnya menjadi 1111. Tapi ini menjadi 111000, tapi kalinya adalah parameternya susut mu1, mu2 kan gitu. mu1, mu2 plus epsilon. Nah, jadi ini ranknya berapa? Ranknya kan 2. Ranknya 2, kolomnya 2, berarti full rank. Ini kan jumlah ininya kan independennya kan 2. Ini berarti ranknya 2. Berarti ini full rank. Nah, kalau kita full rank berarti kita bisa menggunakan least square estimator. Jadi kalau kita bisa kita sebutkan Y sama dengan W dikalikan dengan U plus epsilon, maka W hat itu sama dengan W hat mu hat. Itu sama dengan W transpose W inverse dikalikan dengan W transpose Y kan gitu. Jadi ini kalau tidak full rank kita adakan reparameterisasi. Saya kira itu dulu untuk hari ini ya. Jadi oke. Jadi itu untuk hari ini ada 4 PR ya untuk minggu depan. Jadi insya Allah kita ketemu lagi minggu depan hari Kamis di jam dan istilahnya kalau radio itu di jam dan frekuensi yang sama. Saya kira itu ya. Saya kira hari ini saya boleh live. Gimana? Ada komentar atau saya boleh live? Oke, makasih ya Mas Gani. Ya. Yuk, insya Allah kita ketemu minggu depan ya. Terima kasih, Pak. Ya.